Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustaminarda. Sahabat WN, kehadiran Anies di Jakarta yang menurut hasil survei sampai saat ini Anies merupakan yang paling diinginkan oleh rakyat Jakarta secara mayoritas untuk kembali memimpin Jakarta selaku gubernur. Selain dari Anies, sebutlah RK dan yang lainnya itu di bawah Anies. Bahkan konon kabarnya hasil survei menunjukkan RK dan yang lainnya, RK dimasukkan di sini, Ridwan Kamil, mantan gubernur Jawa Barat, dan yang lainnya itu 2 digit angkanya di bawah Anies. Sampai belasan persen selisih suara hasil surveinya dengan Anies. Jadi memang Anies tampaknya benar-benar menjadi keinginan sangat mayoritas rakyat Jakarta untuk dia kembali memimpin Jakarta. Tetapi dalam hal ini tampaknya penjagalan terhadap Anies akan kembali bermunculan, akan kembali menghadang sebagaimana yang dilakukan terhadap Anies ketika Anies dulu mau maju Pilpres 2024. Penghadangan, penjagalan terhadap Anies setali dua uang dengan yang terjadi pada saat Pilpres 2024. Antara lain dapat kita lihat sekarang ini penghadangan itu pada PKS. Kabarnya PKS asal tidak mencalonkan Anies Baswedan, dia dipersilakan untuk nanti bergabung ke pemerintahan mendatang dengan kursi menteri yang menarik bagi PKS. Di samping itu malah juga kabarnya ada tawaran penggantian dana PKS yang habis untuk Pilpres 2024 kemarin. Bahaya sekali ini penghadangannya. Apakah PKS akan tergoda untuk tidak mendukung dan mengusung Anies? Tentu saja pertanyaan ini akan ditimpali oleh pertanyaan, apakah PKS sampai saat ini masih istiqomah atau telah berubah? Apakah PKS telah tergoda oleh hawa dunia, oleh kursi jabatan menteri, oleh uang pengganti dana Pilpres untuk mendukung Anies atau mengusung Anies yang dihabiskan oleh PKS pada Pilpres lalu, atau bagaimana? Di sini publik sekarang menguji PKS. Apakah PKS telah berubah ataukah masih istiqomah? Kalau PKS telah berubah, mungkin PKS tidak akan mendukung dan mencalonkan Anies di Pilkada Jakarta. Tetapi kalau PKS masih istiqomah, masih seperti yang dulu, integritasnya, idealismenya, komitmennya, keistiqomahannya, maka PKS kita yakini akan tetap mendukung dan mencalonkan Anies dan tidak akan silau oleh godaan-godaan yang menghadangnya itu. Bagaimana dengan partai PKB? Setali dua uang. Konon kabarnya partai PKB juga demikian. Kalau partai PKB mendukung Anies tetapi tidak berpasangan dengan Kaisang, ada kemungkinan partai PKB tidak akan dapat jatah menteri pada pemerintahan mendatang.
Tetapi kalau PKB ingin masuk ke kekuasaan dan ingin menjadi bagian dari kekuasaan, maka PKB harus memasangkan Anies dengan Kaisang. Apabila Anies tidak berhasil dipasangkan PKB dengan Kaisang, maka PKB jangan sampai mendukung dan mencalonkan Anies. Bagaimana dengan Nasdem? Juga mungkin demikian. Sebab kita tahu yang paling pertama mendukung dan mencalonkan Anies sesuai informasi yang disampaikan oleh Ketua Partai Nasdem Jakarta, malah tawarannya datang dari Partai Nasdem. Tetapi akhir-akhir ini kita mendengar Partai Nasdem meredup, tidak banyak lagi menyebut Anies. Ada apa gerangan ini? Bisa jadi Partai Nasdem juga mendapatkan apa yang terjadi pada Partai PKS dan Partai PKB. Kalau mendukung Anies, nanti tidak masuk ke kabinet pemerintah mendatang. Tinggal pilih masuk ke kabinet mendatang atau dukung Anies. Kita melihat antara PKS, PKB dan Partai Nasdem yang telah sangat merasakan akibat dia berseberangan dengan kekuasaan adalah Partai Nasdem. Kita mendengar sejumlah perusahaan Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem, telah terimbas oleh akibat politik ini. Kita mendengar catering perusahaan Surya Paloh di Freeport kena imbasnya. Demikian juga Surya Paloh kita dengar juga dapat kendala untuk memperoleh kredit dari bank, terutama tentu bank BUMN. Dan juga kita melihat 2 orang kader Partai Nasdem telah menerima pesakitan dari sisi hukum, yakni mantan Menkominfo Johnny F. Plate dalam kasus korupsi BTS dan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo juga dalam kasus korupsi di Kementerian Pertanian. Dan penjagalan yang juga tak kalah gesitnya kita lihat upaya untuk menyodorkan Ridwan Kamil di Jakarta melalui Partai Gerindra yang tentu saja diharapkan Golkar akan mendukung. Ridwan Kamil berpasangan dengan Kaisang, Anies tidak dapat partai untuk maju. Tentu ini target lagi. Kalau PKS sudah dikunci, PKB sudah dikunci, Nasdem sudah dikunci, maka tentu saja Anies ada harapan tidak akan dapat partai. Kalaupun nanti PDIP taruhlah mendukung Anies, tapi sendiri, PDIP tidak bisa jalan sendiri di Jakarta mencalonkan gubernur. Tidak bisa. Dia harus gabung dengan partai lain. Ketika partai lain tidak ada yang bisa diajak oleh PDIP bergabung mendukung Anies, maka Anies tidak akan dapat kendaraan politik maju di Pilkada Jakarta. Yang bakal maju di Pilkada Jakarta tentu nanti Ridwan Kamil berpasangan dengan Kaisang, maju bersama Gerindra dan PAN, ditambah tentunya Partai Golkar. Kalau nanti Partai Golkar tidak mau, taruhlah tidak mau, maka Gerindra dengan PAN. Tetapi kita kurang yakin Golkar tidak mau, sebab Ridwan Kamil adalah kader Golkar. Persoalannya sekarang kita mendengar
RK tidak mau maju di Jakarta sebab dia menyadari berada jauh di bawah Anies hasil surveinya atau elektabilitasnya. Sedangkan di Jawa Barat, RK merupakan hasil surveinya yang tertinggi dan dia di Jawa Barat sudah berurat berakar seperti Anies berurat berakar di Jakarta. Maka masuk akal kalau RK tidak mau maju di Jakarta. Karena jangan-jangan nanti dia maju di Jakarta sama dengan bunuh diri, sama dengan terjun jurang, mengharapkan yang belum ada kepastian, melepaskan yang sudah di tangan. Bahaya. Kita melihat Gerindra ada maksud mendorong RK maju di Jakarta. Untuk apa? Agar Gerindra masuk kadernya untuk memenangkan pilkada Jawa Barat untuk gubernur. Siapa dia? Deddy Mulyadi, yang dulu adalah tokoh Golkar di Jawa Barat. Kalau RK maju di Jawa Barat, itu adalah tantangan berat bagi Deddy Mulyadi. Deddy Mulyadi sangat kesulitan untuk mengalahkan RK di Jawa Barat. Karena itu, Gerindra tampaknya berupaya mendorong RK untuk maju di Jakarta sehingga kadernya Deddy Mulyadi sedikit mulus maju ke Jawa Barat 1 di Jawa Barat. Tetapi persoalannya sekarang, apakah Golkar mau? Dan apakah RK mau? Tampaknya Golkar belum mau sampai sekarang ini. Golkar masih berketetapan agar RK maju di Jawa Barat. Sebab Golkar tampaknya tidak mau mengambil risiko terburuk. Jika nanti RK kalah di Jakarta dan calon dari kader Golkar tidak ada di Jawa Barat, maka Golkar di Jawa Barat gagal menempatkan kadernya, di Jakarta pun akan gagal menempatkan kadernya. Ini yang tidak dimaui oleh Golkar. Dan tampaknya Golkar telah membaca strategi Gerindra untuk memenangkan Jabar. Gerindra tampaknya tidak peduli dengan Jakarta karena dia pun tidak punya kader yang akan didukungnya dan diusungnya di Jakarta, yang akan melawan Anies. Sehingga dia lebih memilih fokus di Jawa Barat untuk Deddy Mulyadi dan mengupayakan kader Golkar RK maju di Jakarta. Tetapi kelihatannya RK dan Golkar tidak mau maju di Jakarta. Mengingat di Jakarta lawannya sangat berat, Anies Baswedan. Dan langkah Gerindra menyorongkan RK ini kelihatannya telah terbaca oleh Golkar dan RK. Sahabat BN, sekarang ini kalau Anies Baswedan akan berpasangan dengan Kaisang, persoalannya bagaimana dengan pendukung Anies di Jakarta? Apakah mau kita mendengar pendukung Anies di Jakarta memperbolehkan siapapun pasangan Anies maju di Jakarta asalkan tidak dengan Kaisang? Kenapa? Karena bagi rakyat Jakarta persoalan nepotisme, persoalan politik dinasti yang ada pada Presiden Jokowi selama ini itu menjadi batu penarung bagi mereka untuk memperbolehkan Anies berpasangan dengan Kaisang. Sekarang ini kita melihat apakah penjagalan-penjagalan terhadap Anies ini akan bisa membuat Anies tidak maju. Tentu saja tergantung kepada PKS, kepada PKB, kepada
Nasdem. Dan juga tampaknya PDIP. Dia berupaya juga menghadang Kaisang. Kalau Kaisang berpasangan dengan Anies, maka PDIP jelas tidak akan mau mendukung Anies. Tetapi kalau Anies berpasangan dengan siapa saja selain dengan Kaisang, walaupun tidak dengan kadernya Andika Perkasa, kemungkinan besar PDIP akan mendukung Anies. Sahabat BN, kunci-kunci ini kelihatannya sekarang yang sedang berkecamuk di Jakarta. Mudah-mudahan saja doa-doa dan upaya-upaya dari pendukung Anies di Jakarta akan membuat semua penjagalan itu terpental. Kalau terpental penjagalan itu, Anies maju. Upaya yang harus dilakukan oleh para pendukung Anies di Jakarta adalah memerangi kecurangan. Ini bahaya sekali, kecurangan ini. Pendukung Anies di Jakarta harus menjadikan kecurangan ini sama dengan tindakan kriminal yang sangat membahayakan terhadap demokrasi. Pelaku kecurangan harus dihukum berat. Ini harus menjadi tekad dari pendukung Anies di Jakarta. Agar nasib Anies di Jakarta tidak sama dengan nasib Anies ketika maju di Pilpres 2024. Jangan pendukung Anies di Jakarta berharap banyak kepada KPU yang akan menjadi wasit betul-betul adil. Demikian juga jangan berharap banyak kepada Bawaslu yang akan menjadi pengawas yang adil. Bahkan jangan juga berharap banyak kepada MK yang akan memutus perkara dengan seadil-adilnya. Jangan. Karena itu, pendukung Anies di Jakarta harus berjuang memerangi kecurangan Pilkada Jakarta sejak awal sampai akhir. Bagaimana caranya? Tentu pendukung Anies yang lebih tahu bagaimana memerangi, membasmi, memberantas, menghadang tindakan-tindakan kecurangan Pilkada Jakarta nanti. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.